Saya kasih contoh kerepotan ini begini. Dana BOS ini itu kan nggak pernah berubah. Bantuan operasional sekolah itu unit cost analisisnya tuh tetap apa? Kepala siswa, Bang. Jadi kepala siswa anak di Papua itu harganya sama dengan kepala anak di Menteng. Di Menteng infrastrukturnya hebat, fasilitasnya oke. Yang satu di atas gunung. Dihargai sama oleh pemerintah. 500.000 per tahun. How come? Ini nggak ada kesetaraan. Itu bukan keadilan itu. Transportasi segala macam itu kan sudah beda semua situasinya. Jadi distribusi anggaran ini hal fundamental yang harusnya masuk secara detail di dalam RUU Sisdiknas. Dan itu tidak ada. Karena kalau ini nggak berubah, nggak akan ada perubahan mental ini. Ya kan? Yang ada tuh orang itu berebut bagaimana sekolah itu semakin banyak siswanya, sekolah negeri itu semakin jadi incaran orang lain untuk masuk menjadi kepala sekolah. Karena dia deal nanti dengan kepala dinas, berapa sanggup bayar. Karena ada dana operasional sekolah di situ yang jumlahnya miliaran. Ya saya kira begini ya, karena pendidikan ini kan sangat penting kan. Kalau kita dengar tadi kata Pak Baidowi tadi, ini ya kita tahu dari dulu lah bahwa satu bangsa ini akan bisa maju atau tidak. Itu kan tergantung bagaimana pola sistem pendidikannya didesain. Budaya dalam dunia pendidikan ini didesain dan dibangun. Betul. Nah kalau ini tidak dilakukan, saya kira ya kita 10 tahun lagi pun tidak bisa berkembang apa-apa. Nah di sini saya kira Presiden Jokowi ya di samping sudah ada Mendiknas ini, Mendikbud ini, ya harus ada tim juga yang kuat untuk melakukan membangun sistem pendidikan kita ini dengan baik, sehingga kita menghasilkan kualitas yang bagus untuk generasi kita yang akan datang. Ya kalau enggak kan, waduh. Saya dulu sempat optimis tuh Bang, waktu Jokowi di tahun awal itu, periode awal dia bilang ini ada revolusi mental. Bayangan saya, itu di aspek pendidikan akan terjadi banyak sekali perubahan. Ternyata enggak. Ternyata kemunduran. Ternyata enggak. Malah menurut saya, saya mohon maaf harus mengatakan ke Pak Jokowi enggak meninggalkan legasi apapun di bidang pendidikan. Itu clear tuh menurut saya. Ya kan? Jadi ya yang kasihan ini adalah apapun nomenklatur yang digunakan oleh siapapun menterinya, nggak pernah akan berubah. Karena guru, kepala sekolah, di sekolah itu yang mereka ributkan itu soal honor. Nggak pernah ribut soal siswa. Kualitas. Iya, nggak ada soal kualitas itu. Pokoknya dia bilang ini nanti ke sana ada ongkosnya nggak, ke sini. Itu guru otaknya begitu. Bahkan yang lebih parah lagi merancang acara-acara supaya bisa keluar wisata kemana-mana. Iya. Ya kan? Sudah ada anggarannya, tapi murid juga akhirnya kan harus mengeluarkan biaya kan. Betul. Jadi itulah saya bilang banyak yang harus. Makanya kalau saya dalam skala lebih efisien, ini nggak pernah dilakukan. Satu. Yang kedua, struktur anggarannya dibenarkan. Iya kan? Misalkan kalau saya sih stop tuh dana BOS. Nggak efektif. Saya membuat riset soal dana BOS itu ke beberapa sekolah. Itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara. Itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Makanya banyak yang ketangkep ya. Itu dia. Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup, itu ya Kemendikbud. Karena sekolah jumlahnya ratusan ribu. Dan semua itu adalah kongkolingkong antara misalkan dinas, pengawas, kepala sekolah. Ini jadi korban ini. Kalau ini nggak selesai, nggak ada pendidikan karakter. Karena semua orang saling bohong ini di sekolah. Ini harus dibenahi nih. Struktur anggaran harus dibenahi. Review kurikulum harus dilakukan. Setelah itu baru kita desain, ya kan, dengan baik. Infrastrukturnya seperti apa? Perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, itu nggak kelihatan di RUU Sisdiknas.